Syukurlah sekarang kamu sudah pulih. Kalau kamu sudah siap, kita bertemu dengan Gusti Prabu. Aku siap, Kakak. Tapi Dimas Nambi, wajahmu tidak bisa sama persis seperti semula. Berani sekali kau memerintahku. Aku bukan budakmu. Kau harus menaklukkan aku dulu. Jika kau mau, baru aku bersedia mengisi pamor keris itu. Baik. Siapa kamu sebenarnya? Aku Dewi Lilangkara. Jangan menggangguku. Aku sedang memberi makan hewan-hewan peliharaanku. Eyang, Paman, aku mohon selamatkan Gusti Prabu. Ampun Gusti Permaisuri. Hamba akan berupaya untuk menyembuhkan Gusti Prabu. Kanda, syukurlah Kanda sudah sadar. Syukurlah Kanda selamat. Hampir saja aku mati di tangan Warok Hitam. Mereka datang tepat waktu. Dinda, serangan gelap Warok Hitam sudah berakhir. Saudara-saudaraku warga Dukuh Sari, aku membawa berita gembira. Kabar gembira apa itu, Nyi? Apakah kabar gembira itu dari kerajaan? Ratu Kemakmuran Dewi Kala akan segera tiba. Ratu Kemakmuran? Siapa dia? Perasaan yang kita kenal kan Gusti Prabu Kertarajasa, bukan Dewi Kala. Iya benar. Dengarlah baik-baik. Ratu Dewi Kala adalah Ratu Kemakmuran. Ratu mulia yang mempunyai sifat adil. Ratu yang memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi kita semua. Untuk itu, marilah kita sambut kedatangan Ratu Dewi Kala. Maaf nih Mas, kami warga Majapahit. Raja kami Prabu Kertarajasa, bukan Dewi Kala. Benar, kami akan selalu setia pada Majapahit karena kami warga Majapahit. Guru, Warok Hitam sudah ditangkap. Dan begitu juga dengan anak buahnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku sedang menyusun rencana selanjutnya, Wilis. Apa guru sudah lupa dengan impian guru? Aku tidak akan melupakan mimpiku. Untuk membinasakan Kertarajasa dan menghancurkan Majapahit. Jadi sekarang apa, Guru? Kita diam saja di sini. Tidak diam, Wilis. Tapi aku memantau, mencari kesempatan yang tepat untuk melakukan penyerangan selanjutnya. Baik, Guru. Aku percaya dengan siasat. Nilangkara, beri pelajaran warga kampung Dukuh Sari itu dengan pelajaran yang keras. Bila perlu, paksa mereka. Baik. Aku akan paksa mereka untuk menerima Dewi Kala. Kalian ini benar-benar lucu. Apanya yang lucu? Rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa malah ingin kalian perbodoh. Itu bukan urusanmu. Jangan campuri urusan kami. Mencampuri urusan kami, sama saja kau mencari mati.
sekali. Bagus sekali ya. Terima kasih atas pertolongannya, Den. Terima kasih, Den. Tanpa pertolonganmu, entah bagaimana nasib kami sekarang ini. Sudah menjadi kewajibanku untuk menolong sesama yang membutuhkan. Kini warga desa ini tidak usah khawatir. Aku dan segenap kekuatan Majapahit akan menjamin keselamatan warga desa ini. Terima kasih. Tidak usah kalian bergunjing tentang istana. Terlebih lagi, kalian adalah warga utama dari istana ini. Punten dalam sewu, Kang Bo. Rakyat dan warga kerajaan adalah warga Majapahit. Seharusnya kita bisa merasakan apa yang rakyat sedang rasakan. Benar kata Ibu. Kita semua warga Majapahit adalah satu. Ibarat tubuh. Jika salah satu tubuh kita sakit, maka semua tubuh kita juga akan ikut sakit. Apa kalian tahu alasan dinaikannya upeti itu? Upeti itu dinaikkan untuk meningkatkan keamanan dan juga pertahanan dari Majapahit. Lalu apakah salah hal yang telah dilakukan oleh Nanda Garbapati? Menurutku tidak salah, Kang Bo. Rakyat Majapahit memang berhak mendapatkan kebaikan berdasarkan kebijaksanaan pangeran. Tetapi salah apabila waktunya dilakukan sekarang. Apakah Kang Bo tahu bahwa rakyat Majapahit tengah dilanda paceklik? Tentu saja aku tahu, Rai. Saat ini, rakyat sedang mengalami musim paceklik.
karena banyak yang mengalami gagal panen. Ampun Kanjeng Ibu, penetapan upeti tinggi ini dijalankan kepada rakyat yang menderita. Apakah itu tidak akan membuat rakyat semakin sengsara? Lalu menurut kalian, Majapahit tidak perlu meningkatkan pertahanan dan juga keamanan hanya karena rakyat sedang mengalami musim pecek? Bagaimana kalau sampai hal ini diketahui oleh musuh-musuh dari Majapahit, lalu mereka menyerang? Siapa yang akan rugi jika saja hal itu terjadi? Tapi aku tidak setuju. Kalau upeti dinaikkan sekarang, aku rasa itu bukan kebijaksanaan yang baik. Sesungguhnya, itu hanya alasan kalian untuk menjatuhkan Pangeran Garbapati. Kang Bo, aku tidak bermaksud seperti itu. Ampun Kanjeng Ibu, aku juga sama sekali tidak ingin menjatuhkan kewibawaan Kang Mas Garbapati. Yang dipilih oleh Gusti Prabu adalah Pangeran Garbapati, bukan yang lain. Terlebih lagi putramu, Aditya. Kau benar-benar pengecut. Beraninya kau mengirim serangan gelap kepadaku. Aku yang pengecut atau kau yang pengecut? Aku tantang kau untuk bertarung 1 lawan 1. Jika kau berani, hadapi aku. Dan jangan kau suruh para manggala-manggala untuk mengeroyok aku. Apakah kau punya nyali Kertarajasa? Punten dalam sewu Gusti Prabu. Hamba mohon, janganlah terpancing oleh pemberontak ini. Anak Brang, siapa yang kau sebut pemberontak? Ampun Gusti Prabu. Dia hanya ingin memancing amarah Gusti Prabu. Dia ingin mencari cara agar dia bisa meloloskan diri dari penjara. Jika aku bukan raja, kau pasti sudah habis denganku, Warok Hitam. Aku tidak boleh bertindak gegabah dan menuruti hawa nafsu. Kertarajasa, itu hanya alasanmu saja untuk menutupi sifat pengejutmu. Suatu hari nanti, aku akan menerima tantangan. Matahari, cermin semangat.
Gajah Mada kesatuan. Kenapa tiba-tiba aku bisa berada di tempat ini? Aku yang mengundangmu ke sini, Warok Hitam. Bukankah kau yang selalu menantangku untuk adu kesaktian? Pernah aku katakan kepadamu, suatu hari nanti aku akan menerima tantangan. Ini adalah saatnya, Warok Hitam. Bagus. Ternyata kau bukan seorang pengecut Kertarajasa. Kaulah yang seorang pengecut. Beraninya menyerangku di alam ini. Sekarang bersiaplah. Tutup mulutmu. Ampun Pangeran, ada masalah apa? Romo Prabu mengirimkan surat teguran kepadamu. Romo Prabu menilai bahwa aku kurang bijaksana. Ampun Pangeran, ini pasti ada yang melaporkan hal yang tidak-tidak kepada Gusti Prabu Kertarajasa tentang Pangeran Garbapati. Ini tidak bisa dibiarkan. Pasti ada orang yang tidak menyukaiku sebagai Yuara Jakmir. Ampun Pangeran, benar. Dan itu sangat berbahaya. Dia bukan hanya tidak menyukai Pangeran, tapi juga dia berusaha untuk mengadu domba antara Pangeran Garbapati dan Gusti Prabu Kertarajasa. Paman, siapa para pengecut itu? Aku akan menghukumnya seberat-beratnya. Ampun Pangeran, ada dua kemungkinan. Kalau bukan Raden Aditya Warman, mungkin Mada. Bukankah mereka lah yang selama ini selalu menjegal kewibawaan dan kebijakan Pangeran Garbapati? Dimas! Kang Mas, apa yang kamu katakan pada Romo Prabu? Aku tidak pernah mengatakan apapun pada Romo Prabu. Emangnya ada apa, Kang Mas? Jangan berbohong. Jujur saja, kalau kamu sudah mengatakan hal yang tidak-tidak pada Romo Prabu. Aku tahu, kamu memang iri. Kamu mau menjatuhkan aku, iya kan? Kang Mas, jangan bicara seperti itu. Aku tidak pernah mengatakan apapun pada Romo Prabu. Apalagi untuk menjatuhkanmu. Aku sudah tahu semua kebusukanmu. Kamu iri karena aku adalah Yuwa Raja. Kang Mas, tidak pantas seorang Yuwa Raja bicara seperti itu. Aku tidak pernah berpikir seperti itu.
Mana ada maling yang mengaku. Aku tahu. Kamu pasti memfitnah aku di depan Romo Prabu. Kang Mas, aku tidak pernah melakukannya. Ah, jangan banyak berkilah kamu. Dimas Aditya menjatuhkanku di depan Romo Prabu. Sehingga Romo Prabu menegur. Garbapati, bukankah wajar jika Romomu memberikan peringatan? Kenapa harus dipermasalahkan? Jadi kamu membela putramu Aditya Warman? Rai, seharusnya kamu mempertanyakan dulu apa permasalahannya. Bukannya ikut menyalahkan putraku Garbapati. Bukan begitu maksudku, Kang Bo. Aku hanya mengingatkan saja. Sudahlah, Rai. Aku tahu kalau kamu iri dengan Garbapati karena kedudukannya lebih tinggi daripada putramu Aditya Warman. Apalagi semenjak Garbapati diangkat menjadi seorang Yuwaraja. Kamu harus mau menghamba pada Kanjeng Ratu Dewi Kala. Kau sang gajah mada, kesatria santa. Kau sang gajah mada, kesatria santa. Kamu memanggilku Warokhita. Sugeng Rawuh Nydia Andini, terima kasih sudah datang untuk menemuiku. Kalau kamu memintaku untuk mengeluarkan kamu dari sini, itu tidak mungkin dalam kondisiku seperti ini. Karena penjara ini sudah dilindungi oleh kekuatan gaib yang tidak mungkin bisa aku tembus. Kalau kamu ingin meminta, mintalah yang lain. Ampun Nydia Andini. Kertarajasa sudah berhasil dan mampu melukaiku. Dan aku minta bantuanmu untuk memberikanku kekuatan dan kesaktian untuk membalas dendamku pada Kertarajasa. Itu perkara mudah. Asalkan kamu mau menerima syarat. Apapun persyaratannya, akan aku penuhi Nydia Andini. Kamu harus mau menghamba pada Kanjeng Ratu Dewi Kala. Menghamba kepada Dewi Kala. Itu tidak mungkin, Nydia Andini. Hamba minta persyaratan yang lainnya, Nydia Andini. Tidak ada syarat yang lain. Hanya itu saja syaratnya. Terserah. Apa kamu akan melaksanakannya atau tidak? Kalau kamu tidak mau, aku akan pergi. Tunggu, Nydia Andini. Aku bersedia menghamba kepada Ratu Dewi Kala. Bagus. Sekarang aku akan memberikan sebuah pusaka sakti kepadamu. Terimalah. Ini adalah pusaka sakti. Cundri Kembar Kencana. Panggillah jika kamu membutuhkannya. Dengan pusaka ini, tidak akan ada yang mengalahkanmu.
Kertarajasa. Kau rasaku. Mohon ampun, Pangeran. Sebaiknya kita berhati-hati terhadap para pengikut perkumpulan Dewi Kala itu. Karena pertambahan pengikut mereka sangat cepat. Bahkan saat ini, mereka sudah berhasil menguasai sebagian besar pedukuhan di wilayah Kediri. Mohon kiranya Pangeran memperhatikan hal itu. Apa yang perlu kita khawatirkan, Paman Ambuswara? Apakah mereka kelihatan mau memberontak? Mohon ampun, Pangeran. Hamba belum bisa memastikan itu. Tapi kemungkinan itu bisa saja. Karena sebagian besar penduduk sudah memihak pada perkumpulan itu. Nyuwun sewu, Pangeran. Hal yang masih belum pasti. Kenapa dibicarakan? Bukankah itu hanya buang-buang waktu saja? Bukan itu maksudku, Alayunda. Aku hanya ingin kita berhati-hati terhadap perkumpulan itu. Paman Ambuswara, Paman tidak perlu khawatir. Perkumpulan itu tidak sama sekali menentang kekuasaan. Ampun, Pangeran. Tidak ada salahnya jika kita berhati-hati. Sudahlah, Mada. Lakukan tugasmu dengan baik. Jangan memikirkan hal yang tidak penting. Sendika dawu, Pangeran. Cundri Kembar Kencono, datanglah, datanglah, datanglah. Cundri Kembar Kencono, bantu aku, lepaskan aku dari tempat ini. Cundri Kembar Kencono. Warok, berani kamu datang ke sini? Keluarkan semua kemampuan-kemampuan kalian menggala-menggala Majapahit. Mana Kertarajasa? Kertarajasa, keluarlah! Hadapi aku!
Akhirnya, kau tunjukkan juga keberanianmu, Kertarajasa. Apa yang harus kutakuti? Aku tidak gentar menghadapi. Bagus. Berarti kau telah siap meninggalkan Marjapada untuk selama-lamanya. Kita lihat saja. Siapa yang akan kehilangan nyawa hari ini? Kau sang gajah mada, kesatria santa. Kau sang gajah mada, kesatria santa. Kita lihat saja. Siapa yang akan kehilangan nyawa hari ini? Bersiaplah untuk mati, Kertarajasa. Kau keluarkan keris untuk melawanku, Kertarajasa. Apa kau lupa, Kertarajasa? Pedang sakti Singonegoro Majapahit takkan mampu memenggal kepalaku. Kau boleh saja menguasai ajian Rawarogo. Kau belum mampu menahan keris pusaka Kamandoko. Aku merasakan hawa panas dan dingin yang silih berganti keluar dari keris pusaka Kertarajasa. Entah terbuat dari logam apa keris itu. Aku harus lebih berhati-hati. Punten dalam sewu, Kanjeng Ratu. Hamba sudah membawa gadis bangsawan yang akan dijadikan tumbal saji dari pengikut kita. Mereka memang pengikut-pengikutku yang setia. Amankan sampai weton gadis itu diketahui. Sendiko, Kanjeng Ratu.
Bagaimana mungkin istana bisa disusupi penculik? Apa yang terjadi hingga penculik itu bisa masuk ke istana dengan leluasa? Beribu ampun Gusti Prabu. Hamba layak menerima hukuman. Punten dalam sewa Gusti Prabu. Hambalah yang bertanggung jawab akan hal ini. Dan hambalah yang selayaknya dihukum. Bagaimana jika penyusup itu bukan hanya menculik, tapi juga membunuh orang-orang penting di kerajaan? Kami mohon ampun Gusti Prabu. Kakang Lawu, Noninje Gusti Prabu. kejar penculik itu dan bawa pulang dia Ayu Langsat dengan keadaan selamat. Sendiko Gusti Prabu. Anabra, Hamba Gusti Prabu. selidiki masalah ini sampai tuntas dan segera cari tahu bagaimana caranya penyusup itu bisa masuk ke dalam istana. Sendiko Dawa Gusti Prabu. Gunakan penutup wajah kalian. Jangan sampai ada yang mengenal kita dari kelompok Dewi Kala. Baik, Kakang. Baik. Ayo. Hentikan! Jangan menyiksa rakyat yang tidak berdosa. Kabur. Penculiknya Sampai saat ini, Mada belum mendapatkan informasi sedikit pun. Tidak akan ada lagi kesusahan serta penderitaan karena dihapus oleh Kanjeng Ratu Dewi Kala. Cinta